Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Dwi Rizky Setia Ramadhani sebagai moderator. Ada pemateri 1 Dian Rizka Nabila, pemateri 2 ada Yulia Aziza, dan pemateri 3 ada Bilqis Aulia. Baik, tanpa mengulur waktu, kita langsung menuju ke materi. Pernikahan merupakan sebuah proses yang mengikat dua orang yang lazimnya adalah pria dan wanita secara hukum dan agama, sehingga ikatan tersebut membuat mereka berkumpul dan tinggal bersama yang berguna untuk memerankan fungsi dasar bermasyarakat dengan cara melebur secara emosional, fisik, keuangan, seksual, dan pengasuhan. Dalam kehidupan rumah tangga yang dijalani pasangan suami istri, pasti ingin mencapai kepuasan perkawinan, maka perlu dipenuhinya aspek-aspek kepuasan perkawinan, yaitu aspek emosi, aspek intelektual, aspek seksual, aspek rekreasi, finansial, spiritual, dan aspek sosial. Selanjutnya yaitu definisi dari keluarga. Keluarga memiliki peran sentral dalam kehidupan manusia. Sejak seseorang lahir ke dunia ini, maka keluargalah menjadi tempat pijakan yang pertama. Dari keluarga, sang anak mendapatkan pendidikan dan kesiapan untuk kemudian bisa terjun di lingkungannya. Bahkan dari keluarga juga, anak mendapatkan pendidikan agama, baik itu penanaman akhlak, ibadah, dan sebagainya. Dengan begitu, antar anggota keluarga sudah seharusnya untuk saling menjaga agar tidak ada salah satu yang terjerumus ke dalam lubang dosa. Caranya yakni dengan memberikan pendidikan agama. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Di dalam mencapai keluarga yang harmonis serta juga sejahtera dan bahagia, ada banyak faktor-faktor yang harus kita perhatikan, seperti yang pertama, empati atau memposisikan diri sendiri pada atau dalam keadaan orang lain. Di dalam rumah tangga, suami dan istri harus senantiasa saling menghargai agar tercipta cinta dan kasih, juga rasa pengertian yang berkesinambungan di dalam rumah tangga. Yang kedua, perjalanan hidup atau pengalaman suami dan istri sangat berperan penting dalam hal menghadapi segala permasalahan yang muncul di dalam rumah tangga. Yang ketiga, adanya perbedaan budaya atau adat istiadat biasanya dipengaruhi dari kedua latar belakang suami istri, bahkan keluarga dari keduanya. Kendati demikian, dengan adanya perbedaan ini yang akan membuat pasangan suami istri akan saling menghargai satu sama lain. Yang keempat, penghasilan juga pengeluaran di alam rumah tangga. Sebaiknya disusun atau dibuat anggaran penghasilan dan pengeluaran bulanan keluarga. Yang kelima, hubungan dalam bentuk komunikasi. Semua keadaan harus dikomunikasikan kepada sesama anggota keluarga lainnya. Komunikasi di dalam keluarga biasa secara langsung dan tidak langsung, verbal atau non-verbal. Pandangan tentang kepengasuhan anak. Anak bukan hanya anugerah yang terindah yang diberikan oleh pencipta, tetapi juga titipan Allah yang diberikan kepada orang tua yang layak dan siap untuk mengasuh anak tersebut. Anak baru lahir, kodratnya adalah suci, dan anak akan tergantung pada orang tua yang mengasuhnya kelak. Seperti apa ya kedua orang tua itu, maka anaknya juga akan seperti mereka. Pandangan tentang kepengasuhan anak. Anak bukan hanya anugerah terindah yang diberikan oleh pencipta, tetapi juga titipan Allah yang diberikan kepada orang tua yang layak
dan siap untuk mengasuh anak tersebut. Anak baru lahir, kodratnya adalah suci, dan anak akan tergantung pada orang tua yang mengasuhnya kelak. Seperti apa kedua orang tua itu, maka anak juga akan seperti mereka. Rasulullah bersabda, setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam mengasuh anak, peran orang tua sangat diperlukan. Orang tua berperan dalam bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, mengajari, mengarahkan, dan mendidik. Tanggung jawab inilah yang disebut bentuk pengasuhan anak. Tujuan pengasuhan itu sendiri adalah untuk membentuk anak-anak menjadi manusia yang sehat dan cerdas, menjadikan anak-anak berkarakter yang mulia dan berakhlak, mampu menjadikan generasi kuat, bukan generasi yang lemah, dan memiliki masa depan yang cerah. Pola asuh pada anak. Pola asuh dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan kompetensi-kompetensi tertentu pada anak yang meliputi kompetensi akidah dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompetensi akhlak atau moral, kompetensi fisik, kompetensi motorik, kompetensi akademik, dan kompetensi sosial emosi.